Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Jumat, kami senang sekali menemani Anda dalam program kajian rutin tentang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, yakni seputar kumpulan hadis-hadis adab dan akhlak yang disusun oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita ditemani oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala kita telah masuk tentang bab keutamaan sedekah atau keutamaan sedekah. Dan seperti biasa kami memberikan kesempatan bagi Anda kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung nanti dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya melalui dua cara. Cara pertama, Anda bisa langsung bertanya kepada kami di nomor layanan telepon di nomor 0813-1829-4352. Adapun Anda bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS dengan mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Dan tentu saja kami harapkan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait tentang pembahasan yang nanti insyaallah ta'ala disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita sapa Ustadz terlebih dahulu yang alhamdulillah telah hadir di studio Ahsan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabar hari ini sehat? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Nanti mungkin karena ini terkait dengan sedekah Ustaz, dan kita mau menjelang Ramadan, mungkin diberikan motivasi juga terkait dengan sedekah. Dan alhamdulillah Ahsan TV juga ada sunduk terkait dengan khusus Ramadan, mungkin nanti diberikan motivasi Ustaz. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari kesempatan yang berbahagia ini. Kita alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita mendapati rasa aman dan tentram walaupun kita sedikit terusik dengan aksi sebagian dari saudara kita yang salah jalan ketika membuat teror, membuat orang takut, yang ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahwa Islam tidak membenarkan semua perbuatan yang mengandung teror, ancaman, melukai orang lain dan seterusnya. Karena Islam adalah agama kasih sayang, Islam adalah agama kedamaian, bukan agama yang membuat rusuh, bukan agama yang membuat keamanan dicabut dan seterusnya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua tindakan yang bisa mengancam nyawa orang lain, melukai, membahayakan orang lain, ini tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun
dia mengatasnamakan nama Islam, walaupun dia mengatasnamakan nama jihad dan lain-lain, ini bukan jihad, ya, bukan jihad. Matinya pun bukan mati syahid. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, semoga Allah menjaga negeri ini, negeri yang kita cintai, menjaga seluruh kaum muslimin dan penduduknya, ya, agar selalu dilindungi oleh Allah SWT dari segala keburukan dan dari segala hal-hal yang bisa membuat masyarakat kita tercabut rasa amannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, hadis ke-227 berbicara tentang keutamaan sedekah dan pintu-pintu sedekah yang sangat banyak. Kita langsung baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsani Mahdi bin Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Yahya bin Ukail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad ad-Diyali an Abi Dzar qala qila ya Rasulullah dhahaba ahlu duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa bud'u ahadikum sadaqah. Qila fi syahwatihi sadaqah. Qala lawudi'a fil harami alaysa kana alaihi wizrun dzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dari Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya sudah membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, sementara kami tidak bisa sedekah. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu yang bisa kalian bersedekah? Sesungguhnya di setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Bahkan dalam hubungan suami istri kalian itu juga adalah sedekah. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, apakah seorang ketika menyalurkan syahwatnya dia dapat sedekah? Kemudian Rasulullah tidak menjawab iya atau tidak, tapi Rasulullah menjawab dengan sebuah permisalan. Bagaimana pendapatmu apabila nafsu syahwatnya ini diletakkan dalam perkara yang haram? Apakah dia dapat dosa? Ya. Maka begitu pula jika dia meletakkan, menyalurkan nafsunya di dalam perkara yang halal, maka dia pun dapat pahala. Sebagaimana kalau menyalurkan di perkara yang haram dia dapat dosa, begitu pula kalau disalurkan ke yang halal dia dapat pahala. Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT datang dari seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau seorang sahabat yang mulia yang terkenal memang dengan sifat-sifat mulianya, sifat zuhudnya terhadap dunia, ya, semangatnya untuk beramal soleh. Nah, dalam hadis ini Abu Dzar itu mengadu, wahai Rasulullah, orang kaya itu sudah mengalahkan kita. Mereka bawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, ya, mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka kelebihannya orang kaya ini, kenapa mereka bisa bawa pahala banyak? Karena mereka itu bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah, orang-orang yang miskin. Menjawab keluhan laporan dari seorang sahabat, Rasul menenteramkan hati mereka yang tidak bisa bersedekah. Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah jadikan dalam segala sesuatu itu bisa sedekah? Ucapan subhanallah aja sedekah, ucapan tahmid alhamdulillah aja sedekah. Bahkan kalian mendatangi istri kalian itu juga sedekah. Ya, ini bagaimana keluhan seorang sahabat yang melapor pada Nabi dan menunjukkan pada kita bahwa sahabat itu orang-orang yang semangat beramal soleh. Mereka diberikan rasa iri untuk bisa beramal soleh sebagaimana orang-orang yang lain. Orang-orang yang kaya beramal soleh dengan sedekah, maka mereka pun ingin sedekah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama,
keluhan rakyat kepada pemimpin atau murid kepada gurunya. Dan hal ini bukanlah satu aib, bahkan termasuk kebaikan, karena dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan sangat diperintahkan dalam agama kita. Allah SWT berfirman, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat ini mengeluh kepada Nabi, bukan mengeluh tentang kemiskinannya, tapi mengeluh karena tidak bisa beramal soleh sebagaimana orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Kalau manusia zaman sekarang, ya, mengeluhnya tentang kemiskinannya, ya, ketika bertemu orang ustadz atau kiai, ya menceritakan kemiskinannya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, tapi ini kontrakan 3 bulan belum dibayar. Gimana kabarnya? Baik ya, tapi anak-anak belum bayar SPP. Sahabat, ikan ini miskin ceritanya nih. Ya, Abu Dar dan kawan-kawan ini miskin, datang melapor Nabi. Dia mengeluhkan bukan kondisi kemiskinannya, tapi mengeluhkan tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bisa bersedekah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah membawa pahala banyak. Mereka juga sholat kayak kita sholat. Mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini kan ada rasa iri, tapi irinya kebaikan, untuk berlomba-lomba kebaikan. Dan mereka tidak menceritakan kemiskinan mereka untuk mengharapkan belas kasih dari Rasulullah. Ya Rasulullah, saya miskin, berikan sesuatu. Tidak. Tapi yang mereka keluhkan adalah tidak bisa beramal soleh sebagaimana sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua kaum muslimin yang dimiliki Allah SWT. Bagaimanapun keadaan kita, jangan kita keluhkan kepada manusia, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merintihlah di hadapan Allah, merengek di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merengek kepada manusia. Jangan kita berkeliling kepada manusia minta-minta melalui pesan singkat atau WhatsApp pribadi, ya, mengeluhkan kondisi kita, saya sedang begini. Kalau ini dijadikan profesi atau di dalamnya terdapat kedustaan, maka kita telah memakan harta yang tidak berhak, harta haram. Ya, misalkan kita bohong nih, ya, japri kepada seorang, ya, tolong bantuannya, ya, istri lagi sakit, anak belum bayaran, kontrakan udah habis tahun ini. Nah, padahal yang benar itu cuma satu misalkan, tapi dibumbui dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Istrinya lah dibilang sakit, kontrakannya lah dibilang habis bulan ini. Ya, ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kenapa? Karena dia berbohong. Ya, mengeluhkan kondisinya. Kalau sahabat beda, dia mengeluhkan tidak bisa beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kaum muslimin, jangan kita hinakan diri kita di depan manusia dengan kemiskinan kita, dengan kondisi kita. Mengeluhlah, berkeluh kesahlah kepada Allah. Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Malulah kita kalau kita meminta-minta kepada manusia sementara kita bersenang-senang dengan minta-minta tersebut. Allahu Akbar. Ya. Malu harusnya. Kita minta-minta sama orang, tapi setelah dapat kita bersenang-senang, ya, merasa berhasil membuat orang iba dengan kita. Kita merasa berhasil membuat orang lain membantu kita, kemudian kita senang-senang dengan bantuan itu. Allahu Akbar. Bertakwalah kepada Allah SWT. Contohlah para sahabat yang mereka miskin, tapi mereka tidak melaporkan kemiskinan mereka, tapi mereka lapor karena kecemburuan tidak bisa beramal soleh, yaitu berupa sedekah. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya kita berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Di antaranya adalah sedekah. Kaum muslimin dimiliki Allah SWT, tidak terasa kita tinggal 10 hari lagi atau 11 hari akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana kita berlomba-lomba dalam sedekah, berlomba-lomba beramal soleh. Di antaranya adalah
bersedekah. Berhubungan dengan sedekah dengan puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang sangat dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang berhembus, sangat kencang. Hal ini dituturkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas tatkala beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu sangat nampak kelihatan ketika bulan Ramadan. Hadis yang mulia ini Abu Dzar sebenarnya ingin sedekah untuk bisa menandingi orang-orang kaya. Ini berarti kan berlomba-lomba untuk beramal soleh, di antaranya sedekah. Nah, kita jadikan Ramadan juga sebagai ajang berlomba-lomba dalam kebaikan, di antaranya adalah sedekah. Tirulah, contohlah Nabi Muhammad SAW yang sangat dermawan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kami dari Ahsan TV juga sudah membuka sunduk memberi kesempatan bagi kaum muslimin yang dilebihkan hartanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan bersedekah di bulan yang mulia ini. Ambil kesempatan emas ini. Ya, ambil kesempatan emas ini sehingga nanti kami akan menyalurkan sedekah para muhsinin kepada orang-orang yang berhak. Ini pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya kita berlomba-lomba dalam amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan terpuji di sisi Allah SWT. Ya, maka kaum muslimin berlomba-lomba itu dalam urusan agama, urusan kebaikan. Jangan berlomba-lomba urusan dunia saja. Bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan kendaraan, atau alat-alat elektronik yang dimiliki, berlomba-lomba terus. Lihat tetangganya beli mesin cuci satu pintu, kita pun berlomba-lomba, saya belinya mesin cuci yang setengah pintu, bukan satu pintu lagi. Ya, lebih canggih misalkan. Nah, ini jangan hanya kita berlomba-lomba dalam masalah dunia, tapi kita tidak berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Masalah akhirat berlomba-lomba, ngelihat orang lain beramal soleh, rajin ibadah ke masjid, kita pun harus seperti itu. Karena ini menunjukkan semangat kita untuk menuju kebaikan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa sedekah itu bisa untuk setiap amalan soleh yang dilakukan seorang manusia. Ya, bahwa sedekah itu bisa dikatakan untuk semua amalan soleh yang dilakukan oleh manusia. Dia berzikir, tasbih, sudah sedekah. Tahmidnya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna kulla ma'rufin sedekah." Sesungguhnya setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Ini sebagai hiburan bagi kita semua bahwa sedekah itu tidak identik dengan harta. Sedekah bukan hanya identik dengan uang. Semua yang kita niatkan kebaikan itu adalah sedekah. Ya, sampai tu'in rajula fi dabbati, engkau menolong seorang dalam kendaraannya mogok, kita dorongin misalkan, atau kita bawakan barang dagangannya naik ke kendaraan, itu juga sedekah. Jadi jangan menyempitkan makna sedekah itu hanya untuk yang bisa berinfak dengan uangnya. Tidak, semua kebaikan yang kita berikan, ya, untuk diri kita, kebaikan diri sendiri atau orang lain, maka itu bernilai sedekah. Sampai-sampai suapan nasi yang kita suapin kepada istri kita itu juga sedekah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan tentang keutamaan tasbih dan zikir-zikir. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Ini menunjukkan keutamaan tentang zikir, bahwa kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah dengan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan ya, seorang muslim itu lisannya yang selalu basah dengan zikir, dia mendapatkan keutamaan yang besar. Kata Syekhul Islam, ibaratnya orang itu kalau tidak zikir bagaikan ikan dikeluarkan dari air. Kalau kita punya ikan ini kita keluarkan dari air, taruh tempat yang kering, tidak ada airnya. Apa kira-kira yang terjadi pada ikan tersebut? Mati.
Karena habitatnya ikan di mana? Di air. Begitulah permisalan hati seorang muslim. Kalau dia berpisah dari zikir, maka hatinya akan mati. Hatinya akan kering. Ya, hatinya akan kering. Maka dari itu kaum muslimin, jangan lupa kita untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Lisan kita selalu basah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, ya. Setiap pagi kita ada zikir yang disebut zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Itu kan isinya zikir semua, pujian. Sore juga nanti ada zikir sore, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, dan seterusnya. Ya, maka biasakan zikir kita itu terucap di mulut, ya, minimal bibir bergerak, agar kita selalu mendapat kebaikan dari Allah SWT. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah boleh bisa menjadi ibadah dan ketaatan dengan niat sedekah. Ya, perbuatan yang pada asalnya boleh-boleh saja bisa bernilai sebagai sebuah ibadah dan ketaatan jika kita niatkan sebagai ibadah dan ketaatan. Contohnya mendatangi istri, berkumpul, berhubungan suami istri, ini kan perbuatan yang boleh-boleh saja karena kita sudah menikah. Ya, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kalau diniatkan dengan mengumpuli istri ini, menunaikan hak yang kita tunaikan kepada istri, niatnya sebagai sedekah, niatnya sebagai pendekatan diri kepada Allah, ya, maka kita akan dapat pahala dari mengumpuli istri. Kenapa Nabi mengatakan dan engkau mengumpuli istrimu itu akan bernilai sedekah? Dinilai dari dua sisi. Satu, karena dengan berkumpul dengan istri ini bisa menjaga kehormatan seorang suami. Ya, kalau dia bisa menjaga dirinya terhormat, tidak melihat yang lain, maka itulah sedekahnya. Jadi ketika seorang laki-laki, suami mengumpuli istrinya, akan bernilai sedekah karena memberikan manfaat. Si suami bisa menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ini sedekah. Ya. Karena itu Rasulullah SAW apabila melihat wanita yang mengagumkan, wanita orang lain bukan istrinya, yang mengagumkan, maka Rasulullah pulang mendatangi istrinya. Ya. Demi apa? Agar keinginan berbuat dosa kepada wanita lain bisa hilang. Karena sudah mendatangi istri. Itu niatnya apa? Niatnya amal baik, berarti menjaga kehormatan. Ya. Karena apa yang kita lihat di jalan itu sama dengan apa yang kita punya dari istri kita. Nggak ada bedanya, sama-sama perempuan. Nah, maka Rasul mengajarkan kalau kamu melihat wanita yang menakjubkanmu, segera datangi istri. Karena yang kamu lihat tadi itu sama dengan apa yang kita punya, yaitu istri kita. Ini kan menjaga kehormatan. Yang kedua, mendatangi istri bisa bernilai sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena dengan mendatangi istri, istri pun merasa terhormat. Karena wanita juga senang dengan laki-laki. Wanita pun punya hawa nafsu kepada laki-laki. Ketika kita tunaikan haknya istri, maka si istri pun akan terhormat. Ya, dia tidak akan mencari kepuasan, mencari hawa nafsu kepada laki-laki lain. Itulah kaum muslimin yang berkat Allah SWT, bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah boleh-boleh saja bisa bernilai ibadah dan taat apabila kita niatkan sebagai ibadah. Di antaranya adalah apa? Di antaranya ketika mengumpuli istri. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh. Ya, anjuran bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh. Sebagaimana sahabat ini mengeluh tidak bisa sedekah sebagaimana orang kaya sedekah. Ini menunjukkan agar kita banyak beramal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, amalan soleh, pintu sedekah itu sangat banyak sekali. Dan kita butuh amal soleh ini. Karena amal soleh inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah SWT. Jika manusia meninggal, ya terputus semua amalannya. Kecuali cuma 3. Di antaranya adalah Rasul sebutkan apa? Sedekah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh, ya. Maka amal soleh ini akan dibawa seorang. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit muslim salas.
akan mengikuti mayit seorang muslim itu 3 hal. Yang pertama adalah maluhu, hartanya. Hartanya akan ikut memang, ya. Yang kedua adalah amaluhu, amalannya. Yang ketiga adalah ahlu, keluarganya. Jadi kata Rasul akan mengikuti mayit jenazah ke kuburan itu 3 hal. Harta, keluarga, amal. Kemudian kata Rasulullah 2 perkara akan pulang, yadhaban. 2 perkara pulang, tidak masuk liang lahat. Apa? Keluarga dan hartanya. Ya, hartanya pulang, keluarganya ikut pulang, nggak masuk liang lahat. Mobil yang dibawa ke kuburan, ya akan kembali pulang. Keluarga yang mengantarkan akan kembali pulang. Dan hanya tersisa 1 yang akan mengikuti mayit ketika sudah dikubur, yaitu amalannya. Maka seorang kalau sudah dikubur terputus semua. Ya, selamat tinggal istri yang cantik, selamat tinggal anak-anak yang soleh dan solehah, selamat tinggal apa lagi? Rumah mewah yang dia bangun, selamat tinggal kendaraan yang dia punya. Udah selesai, tidak ada yang dibawa. Maka hadis ini menunjukkan pada kita agar kita beramal soleh lebih banyak lagi. Ada peningkatan, ya. Dalam urusan dunia kita ada peningkatan dari sisi ekonomi, peningkatan dari sisi jabatan kita di kantor, maka urusan akhirat juga harus ada peningkatan. Jangan begitu-gitu saja. Ya, harus ada kekuatan untuk bisa lebih baik. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang beliau bersemangat untuk beramal soleh, memiliki rasa cemburu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, iri kepada orang kecuali dalam 2 perkara. Perkara yang pertama adalah cemburu rajulun atahu malun. Seorang diberikan harta, kemudian fayunfikuhu fisabilillah, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh cemburu sama orang yang seperti ini. Dia diberikan harta, kekayaan, kemudian dia infakkan di jalan Allah, dia bantu agama Islam, kita boleh cemburu. Ini hasad pertama yang dibolehkan. Hasad, cemburu yang kedua, iri hati yang kedua yang dibolehkan adalah rajulun atahu ilm. Seorang yang diberikan ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia ajarkan kepada manusia, dia memberikan ilmu yang bermanfaat, boleh kita cemburu. Wah, dia punya ilmu, dia bisa ngajar, kita cemburu, berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Dalam hadis ini Abu Dzar cemburu sama orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, maka boleh cemburu semacam ini, boleh iri semacam ini, boleh. Adapun iri dari selain 2 perkara ini kita tidak boleh iri. Iri melihat tetangga mobilnya lebih bagus, iri ya seorang jabatannya lebih tinggi dari dirinya, tidak boleh. Ya. Kaum muslimin dengan Allah SWT. Ya, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadisnya Abu Dzar, hadis nomor 227. Kemudian hadis berikutnya, hadis 228, bentuk sedekah lainnya. An Abi Barzah Al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah qala amitil ada an tariqin nas. Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, singkirkan gangguan dari jalan manusia. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sedekah sudah kami katakan tidak hanya identik dengan uang saja, tapi bisa dengan amalan-amalan kebaikan lainnya. Di antara bentuk sedekah adalah menyingkirkan gangguan, duri atau yang semisalnya dari jalan-jalan yang dilewati manusia. Abu Barzah Al-Aslami, beliau bertanya, wahai Rasulullah, tunjuki aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah menjawabnya simpel, singkirkan gangguan dari jalan manusia. Allahu Akbar. Menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilewati manusia, perbuatan ringan, tapi pahalanya besar. Ya. Jadi hadis ini termasuk bab amalan ringan berpahala besar. Misalnya di jalan cuma ada satu balok kayu, kita singkirkan ke pinggir. Itu nggak sampai 1 jam,
Tidak sampai setengah jam kita menyingkirkan balok dari jalan. Pahalanya besar apa? Masuk surga. Allah Akbar. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amalan yang mulia. Bahkan Rasulullah melihat ya dalam hadis Bukhari, laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa dia bisa masuk surga? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan menyingkirkan suatu hal yang membahayakan di jalan yang dilewati manusia, seperti duri, batu, najis, atau segala sesuatu yang bisa membuat manusia itu lari. Jadi Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk menyingkirkan segala gangguan yang ada di jalan, baik durikah, batu yang menumpukkah, atau kayu-kayu kah, atau yang lainnya, termasuk najis. Kalau ada najis boleh disingkirkan dari jalan, disiram dan lain-lain, atau apa saja yang membuat manusia itu jijik, tidak mau lewat jalan situ. Ya, kalau ada bangkai tikus gimana? Mau nyingkirin kita geli gitu ya, singkirkan saja, karena manusia akan merasa jijik ketika lewat di situ. Apalagi ada bangkai ular, disingkirkan. Dari sini kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kalau duri di jalan aja kita singkirkan dalam rangka tidak membuat bahaya manusia, apalagi kita memberikan bahaya kepada orang lain, tentu lebih utama tidak boleh. Ya, sungguh sangat keji orang-orang yang mengatakan akar permasalahan perbuatan teror itu datangnya dari ini dan itu, ya. Padahal kita mengajarkan menyingkirkan duri dari jalan. Ya, menyingkirkan diri dari jalan saja kita tidak boleh, amalan yang dianjurkan, apalagi sampai membuat bahaya di jalan. Nah, ini lebih tidak boleh lagi, ya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan suatu yang disyariatkan dalam agama kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, amalan yang ringan bisa menghasilkan amalan yang besar. Wahai Rasul, tunjuki aku amalan yang bisa membuat aku masuk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amalan yang ringan, sederhana, bisa berpahala besar apabila kita lakukan dengan keikhlasan. Di sini faktor niat sangat menentukan. Karena itu seorang tabi'in, ya, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, rubba amalin sagirin tukabbirhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Rubba amalin sagirin tukabbirhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar karena faktor niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar, wa rubba amalin kabir. Betapa banyak amalan yang besar tusaggiruhu niyah, menjadi kecil, tidak berguna, padahal amalannya amalan besar karena faktor niatnya. Maka kaum muslimin, amalan yang ringan bisa berbuah pahala besar kalau kita ikhlas. Tukabbirhu niyah. Amalan ini bisa menjadi besar dengan niatnya yang soleh. Kita menyingkirkan gangguan dari jalan agar manusia bisa berjalan dengan aman, manusia bisa berjalan dengan lancar, dan seterusnya. Maka hal itu sangat dianjurkan. Baik, membuat polisi tidur di jalan, ini gangguan tidak? Ya, sebagian orang merasa terganggu dengan adanya polisi tidur. Polisi tidur dalam menyikapi hal ini, bila tujuannya keselamatan, misalnya di komplek itu banyak anak-anak, maka boleh kita buat polisi tidur, tapi sebatas kebutuhannya, tidak berlebihan. Tidak pula buat polisi tidur jarak 1 meter sudah ada lagi. Ini bukan buat keselamatan, berarti buat mengganggu biar nggak lewat situ, ya. Termasuk dalam hal ini kaum muslimin, kita tidak boleh mengganggu manusia lewat dengan membuat acara hajatan di blok jalannya. Untuk apa? Ternyata ada hajatan. Apabila kita punya hajat, menikahkan anak kah, atau menghitankan anak, cari tempat yang aman yang memang bukan dilalui manusia, karena jalan itu dimiliki bersama, bukan jalan kita saja. Ya, yang tidak dilewati manusia, misalkan di mana? Di gedung, di masjid, aulanya, ya, silakan. Tidak di jalan-jalan yang memblokir jalan, orang mau lewat bingung cari
jalan alternatif kemana lagi bingung karena sudah ditutup jalannya. Ini tidak, ini termasuk mengganggu manusia di jalan-jalan yang dilewati manusia. Ya, ini kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua, amalan yang bisa memasukkan ke surga, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas penjelasan Ustaz di hadis yang ke-227 dan di hadis yang ke-228. Baik, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan Anda untuk bisa bergabung, bertanya di nomor layanan 0813-1829-4352. Adapun bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Insyaallah nanti kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini, insyaallah. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Kami berikan kesempatan dulu. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Bapak Saleh Haji di Bengkulu, baik, silahkan, kami persilakan pertanyaan Bapak. Ya, baik Ustadz. Haji di Bengkulu. Ustadz, ini saya seorang guru matematika. Baik. Nah, matematika itu kan ilmu dunia. Dan ini tidak termasuk di dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada salah satu amal yang bisa mengalir, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Baik. Nah, ilmu yang bermanfaat kan di dalam hadis itu adalah ilmu agama. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa ilmu matematika yang saya ajarkan ke siswa itu saya niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk supaya siswa itu cerdas dan bisa digunakan untuk kehidupannya. Baik. Kemudian saya waktu ngajar dengan membuka dengan mengucapkan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Nah, apakah ilmu yang saya ajarkan itu dengan amalan, dengan niat seperti itu bisa termasuk dalam hadis Nabi ilmu yang bermanfaat? Baik. Jadi ilmu jariah begitu. Baik. Cukup itu saja karena pertanyaannya. Cukup Ustaz. Baik. Silakan disimak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan disimak nanti jawaban Ustaz. Betul Ustaz. baik Bapak Saleh Haji yang berada di Bengkulu, alhamdulillah Anda sebagai guru matematika, bisa tidak ilmu matematika yang saya ajarkan kepada murid-murid ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu jariah yang tidak terputus sampai nanti setelah meninggal dunia? Jawabannya, ilmu-ilmu dunia secara umum bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kalau kita niatkan untuk ibadah dan ketaatan. Kita niatkan sebagai sarana untuk menunjang kebaikan, sarana untuk menolong agama Allah, ya. Jadi ilmu-ilmu dunia apapun bentuknya, matematika kah, fisika, kimia dan lain-lain, akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau niatnya ibadah. Niat kita mengajarkan ilmu dunia tersebut untuk menolong agama Allah, untuk mencerdaskan anak. Nanti si anak ini jadi pedagang kah, si anak ini jadi apa begitu ya, di megang posisi di kantor, dia punya ilmu matematika yang bagus, maka ini akan membuat dia tambah taat kepada Allah. Kita pun mendapatkan kebaikannya, kita pun akan mendapatkan pahalanya, ya. Dan ilmu yang kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka apa yang Bapak lakukan ketika mengajar, ya, dengan niat Bismillah, kemudian ditutup Alhamdulillah, niatkan saya niat mengajar ini agar orang itu cerdas, terbuka dengan ilmu matematika ini niat yang baik, niat ibadah, maka akan menjadi pahala yang akan terus mengalir pada diri kita.
Terkhusus pada bidang matematika, sebenarnya matematika ini akan bisa dipakai menjadi ilmu agama, yaitu dalam bab apa? Ilmu waris. Ya, ilmu waris itu pakai ilmu matematika. Ya, pakai ilmu waris itu dengan ilmu matematika. Matematika yang bisa kita gunakan dalam menghitung waris. Ya, walaupun sekarang ada aplikasi waris, tapi ketika kita mengungkap sebuah kasus warisan itu enak dengan ilmu matematika dihitung. Ya, sebagai contoh misalkan kalau ada yang meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang ibu, seorang ayah dan anak laki-laki, maka seorang istri, ya, karena dia punya anak dapatnya 1/8. Kemudian seorang ibu karena ada cucu maka dapatnya 1/6. Ayah juga demikian, karena ada anak laki-laki, ya, cucunya laki-laki, maka dia dapat 1/6. Sisa buat anak laki-laki. Di sini terkumpul 1/8, 1/6, 1/6, ada 1/8, ada 1/6, ada 1/6, ada sisa. Bilangan berapa yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6. Nah, ini kan ilmunya apa? Ilmu matematika. Ya, bilangan paling kecil bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6. Bilangan berapa? 24. Ya. Nah ini terus dikerjain. 24 bagi 8, 43, 24 bagi 6, ya, dapat 4, ya gini. Dan seterusnya. Ini ilmu matematika. Jadi ilmu matematika itu ilmu yang bermanfaat sebenarnya. Karena kalau kita belajar faraid, ilmu waris, itu pakai ilmu matematika. Maka nasihat kami bagi yang ingin belajar faraid itu jangan pakai aplikasi, tapi pakai matematika. Ini yang ringan. Nanti ilmu faraidnya itu semakin berat, semakin babnya itu berpindah akan semakin berat hitung-hitungannya. Pakai tabel segala macam. Nah, dan Bapak yang saleh haji di Bengkulu, kalau Anda bisa belajar ilmu faraid, maka akan sangat bermanfaat ilmu matematika yang Bapak sudah punya. Bapak akan menjadi pintar itu nanti. Baik, nah. Atas jawaban dari Pak Saleh Haji di Bengkulu tadi. Sudah ada telepon yang masuk, berikutnya kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya, dengan siapa, di mana? Dari Oki Sumsel Pak Rahmat. Ya, baik, di Sumsel, silakan Pak Oki. Mau tanya ini ya. Ya, silakan. Saya pernah mendengar hadis bahwa siapa yang senang atau gembira menyambut bulan Ramadan, katanya dasarnya haram masuk neraka. Bagaimana? Dilanjutkan pertanyaannya. Yang kedua Pak Ustadz, antara zakat dan infak sedekah itu bagaimana Pak Ustadz ya? Zakat infak sedekah. Baik, cukup Pak Oki di Sumsel atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak jawaban dari Ustadz. Baik, saudara kami yang berada di Sumatera Selatan, beliau bertanya, ada hadis yang redaksinya barang siapa yang mendengar datangnya bulan Ramadan dia gembira, maka jasadnya haram untuk masuk neraka. Wallahu alam, kami belum mengetahui ada hadis seperti ini. Yang ada hadis sahih adalah Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi tidak ada kelanjutannya, yang mendengar kemudian gembira haram masuk neraka, yang mendengar kemudian sedih masuk neraka. Nggak bisa, nggak ada hadis seperti itu. Wallahu alam, kami belum menjumpai hadis seperti itu. Ya, dan namanya masuk neraka, siksa neraka, azab kubur dan lain-lain, ini hadis-hadisnya umum. Siapapun yang berhak mendapatkan azab kubur, siapapun yang berhak mendapatkan neraka, dia akan mendapatkannya walaupun meninggalnya di bulan Ramadan. Ya, karena kita juga sering mendengar kalau bulan Ramadan sudah tiba maka siksa kubur itu di stop. Tidak ada siksa kubur. Ya, ini dasarnya tidak ada. Dari mana dasarnya? Dari Quran, dari hadis tidak ada. Bahkan hadis-hadis itu secara umum
Di antaranya Fir'aun itu ditampakkan siksanya di kuburan, di dalam kubur pagi dan sore. Pagi dan sore terus. Tanpa melihat kalau Ramadan stop dulu sebulan. Tidak. Ya, malaikat yang bertanya Munkar Nakir kalau Ramadan bebas tugas. Ya, tidak ada. Karena hadisnya secara umum bahwa orang yang berhak mendapatkan siksa kubur, orang yang berhak mendapat neraka, dia akan mendapatkannya, tidak terhenti hanya karena dengan bulan Ramadan. Terlebih lagi keyakinan ini tidak didasari dengan sumber yang valid. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya infak, sedekah, zakat? Kalimat zakat bisa digunakan dengan dua penafsiran. Penafsiran pertama untuk zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Contoh, zakat mal, zakat peternakan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan. Ini zakat wajib. Yang kedua, penggunaan kalimat zakat digunakan untuk zakat yang sunnah. Zakat yang sunnah memang ada? Iya ada. Zakat yang sunnah itu maksudnya infak dan sedekah. Jadi kalimat zakat itu lebih umum, ya. Dan kalau dikonotasikan untuk hanya yang wajib saja tidak. Zakat itu bisa digunakan untuk yang wajib, untuk yang sunnah. Dan yang sunnah itu cabangnya sedekah, infak. Apa bedanya infak dengan sedekah? Sama. Ya, sedekah itu diberikan dalam rangka mencari pahala dari Allah karena kejujuran hati. Infak juga sama. Ya, dan dia hukumnya adalah sunnah, bukan suatu yang wajib. Nah, dan sedekah juga bisa dipakai untuk suatu yang wajib. Allah alam. Baik. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Oki di Sumatera Selatan. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan kembali. Sudah ada telepon berikutnya yang sudah masuk. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan hamba Allah di Sukabumi. Baik, kami persilakan tanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, suami anak tukang kuli bangunan, sudah beberapa kali jatuh ke Leo, dan pengobatannya ke tukang pijit. Terus anak-anak juga kalau jatuh ke Leo pasti tukang pijit juga. Pas kemarin ke rumah tukang pijit, anak datang, ada satu token bawa ini jante-jante gitu ya. Terus si tukang pijitnya itu menyuruh pasien itu menitipkan daun kelor dengan air ke seluruh sudut rumahnya gitu. Terus itu apakah itu dukun gitu? Apakah itu kesyirikan? Terus bagaimana dengan saya gitu, dengan yang selalu itu bahwa keluarga dipijit? Apakah saya termasuk orang yang syirik gitu Pak Ustadz? Saya takut sekali. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan dari pertanyaan di Sukabumi. Silakan Ustaz. Baik, ibu yang dimuliakan Allah SWT, suami Anda sebagai pekerja bangunan dan pernah mengalami jatuh keselio ya. Anak-anak juga kalau keselio dibawa ke tukang pijit. Suatu saat kita bawa ke tukang pijitnya juga menyuruh selain memijit dia ada yang lain, yaitu untuk daun kelor campur air disebarkan di semua sudut-sudut rumah. Yang bisa kami katakan bahwa menyebarkan daun kelor ya dicampur apa begitu disebar seluruh rumah, ini tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ambil pijitnya saja. Yang penting keselionya sudah sehat, udah daun kelornya tidak usah disebar ke rumah dan lain, tidak usah kita laksanakan perintah dia. Nah, bagaimana kalau statusnya dia sebagai dukun, kemudian kita datang? Orang yang mendatangi dukun dengan tidak mempercayai dan sebelumnya dia tidak tahu, jahil, kita tidak tahu dia itu dukun, kemudian kita datang karena tujuannya untuk pijit, bukan untuk dukun. Ternyata si tukang pijit ini profesinya ganda, pijit iya, dukun iya. Maka seorang yang mendatangi dukun tanpa sepengetahuan sebelumnya, dia tidak tahu, kemudian dia tidak percaya dengan omongannya, dia hanya ingin mijit, tidak percaya daun kelornya disebar ke seluruh rumah, dia tidak laksanakan, maka insya Allah Anda akan selamat. Anda tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena kita mendatanginya atas dasar dia tukang pijit, bukan dukun. Yang kedua, kita tidak melaksanakan nasihatnya.
kita tidak percaya. Beda kalau kita percaya, apa yang diucapkan kita percaya, maka kita terjatuh dalam kesyirikan. Dengan demikian, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga segera diangkat penyakit suaminya dan anaknya, misalkan ada yang keselio, ya kita cari yang betul-betul ahli pijit, patah tulang, yang tidak ada hal-hal yang dibumbui yang bisa merusak keyakinan kita. Nah, Allah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah tadi di Sukabumi, dan itu sekaligus penutup Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu di hari ini untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua tentang luasnya sedekah. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyaksikan tayangan kajian rutin di setiap Jumat dan Sabtu. Dan mohon maaf sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan banyak terkait tentang bulan Ramadan, Ustaz, dan itu nanti bisa ditanyakan di kajian Ustaz di setiap Ahad, ya, di pekan 1 dan 3. Khusus dengan Ramadan nanti insya Allah Ustaz akan menyampaikan di setiap hari Rabu insya Allah. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas menyampaikan beberapa informasi dan program Ahsan TV terkait tentang semarak Ramadan. Dan insya Allah sudah beberapa pekan yang lalu kami menyampaikan informasi tentang program Semarak Ramadan, yakni program yang rutin dilaksanakan oleh Ahsan TV terkait tentang program-program Ahsan TV dan program-program sosialnya. Adapun insyaallah taala budget yang dibutuhkan di Semarak Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah ini, yakni biaya yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 85 juta rupiah. Walhamdulillah, sampai saat ini donasi yang masuk sudah terkumpul 34.910.749 rupiah. Artinya masih kekurangan donasi yang cukup banyak, dan insya Allah kami terus mengajak kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk terus membantu Ahsan TV agar kami tetap bisa memberikan program-program, tayangan-tayangan yang bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.